Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sumiati selaku Kepala SD Negeri Merak 1, pada yang terhormat Bapak Ibu Guru, beserta karyawan dan tamu undangan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, yaitu berupa nikmat sehat, sehingga pada siang ini kita bisa berkumpul di SD Negeri Merak 1, yaitu dalam acara aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif oleh saya Maria Ulfah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Demak. Sholawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, pada kegiatan hari ini saya akan melakukan diseminasi pengibasan pemahaman dan penyebaran budaya positif di SD Negeri Merak 1. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ibu silakan duduk kembali. Bapak Ibu, ini ada sebuah kegiatan yaitu tentang cobalah buka. Di permainan untuk kita, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan
Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B yaitu rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh merujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik atau bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, coba lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan rekan Anda B secara bergantian. Nanti setelah melakukan kegiatan tersebut, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Kemudian, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Dan selanjutnya dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Mungkin saya bisa minta tolong 2 orang, Bapak atau Ibu, untuk mempraktekkan cobalah buka. Mungkin siapa yang bersedia? Busuk sama Bu Tia sama Bu, silahkan Bu. Boleh Bu. Oke, salah satu menggenggam kepalakan tangan dan salah satu mencoba untuk membukanya, merayu. Boleh dengan iming-iming atau apa saja boleh. Bu Tias mencoba untuk membuka, berhasil atau tidak seperti itu. Nah, sambil membujuk Bu, boleh membujuk, memarahi atau apapun itu. Sambil dirayu boleh. Busuk, saya mau lihat sebentar saja Bu. Enggak lama Bu, sebentar saja Bu. Coba bisa kayak kayaknya sulit itu sulit. Loh, yang gue sekuat tenaga ini. Dan saya mau busuk kamu sekedar lama kamu berdendam. Pakai emang juga boleh. Susah ya Bu ternyata gini Pak. Oke. Ternyata tidak bisa gini. Coba mungkin dari kegiatan ini bisa dijelaskan mengapa Bu Tia sulit melepaskan kepalan tangan dari busuknya. Apa alasannya ingin membuka? Alasan ingin membuka yang jelas saya ingin tahu isinya apa. Yang pertama itu, ternyata setelah saya berusaha semaksimal mungkin, busuk kok tidak mau membukanya. Tidak tahu busuk alasannya apa, nggak boleh saya buka atau memang tekadnya busuk nggak mau membuka. Jadi penasaran ya Bu ya, isinya apa? Pengen tahu. Mungkin dari busuk bisa menjelaskan mengapa berusaha mempertahankan. Ya, saya kira memang harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa buka ini. Harus sampai bisa. Berarti harus butuh usaha ekstra ya. Tambah penasaran, pengen tahu isinya apa. Dari yang busuk mempertahankan apa yang dimilikinya agar tidak diminta oleh Gus Tias secara mudah gitu ya, walaupun dengan paksaan. Sulit dipengaruhi. Jadi kalau kita ingin menginginkan apa yang saya miliki harus berusaha dan keras. Kalau saya baca tidak bisa buka. Kecuali memang itu sudah betul-betul berusaha dan saya akan saya buka. Demikian ya Bu ya, jadi sudah paham tentang apa yang kita miliki itu tergantung pada diri kita sendiri. Sekuat tenaga kita untuk mengepalkan tangan kita itu tergantung dengan mempertahankan sesuai dengan kebutuhan dasar kita ya.
Beri tepuk tangan untuk Bu Sumiati dan Bu Tias. Terima kasih. Bapak Ibu, di sini ada kita saksikan video tentang disiplin positif ya. Kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan pelajarannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa kan? Hah? Dan yang mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayak mana? Kayak di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang mau. Kok tak terlambat? Kayla, sini kok. Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau? Bu. Mentok kau Kayla, ya kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentok ini, pukul saya bu. Sudah. Jangan lagi yang mental. Kayla, ibu. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Gak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Gak usah banyak alasan. Begini korban. Sepanjang pelajaran itu hari ini, kau berdiri terus sebentar. Dede terlambat sih. Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Dan terlambat mau lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa kok? Berdiri kok di situ. Kali ini saya tidak terlambat kok, tapi langsung ke rumah. Kok tidak masuk kok kemana? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkanlah teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua nggak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku dengan udara. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya sekolah. Hari kedua saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit sewaktu makan oleh mamaku baru saya di sekolah. Hari ketiga kemarin saya tidak masuk sekolah
Depan kan Mbak? Depan. 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 Saya kira kita duduk Kak. Duduk Mbak. Apakah tergetar hatimu? Selanjutnya Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Duduk. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulai jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya. Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh Dani. Kalau kalian nyontoh, ada nih yang lanjutkan dia lagi. Mas tahu akibatnya. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu tuh bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Kenapa balik kok? Gak ada Pak, gak apa-apa kok. Udah, kalian boleh baca ini hati-hati ya. Jangan nanti licin. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok nggak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi. Udah, Dani, diam. Bapak nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang terlambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku buat semuanya. Dengar ya. Duduk. Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya.
hadisnya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Udah, nggak usah deh, Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi sial aja kepleset. Beneran nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas aja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Duduk. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencolok Dani. Datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat. Gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses seperti itu ke depannya. Stop dulu. Kamu bawa mana? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Nggak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar Bapak antarin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Pak, terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, Bapak temanin kamu pulang ya. Ayo. Pak, berhenti Pak. Maaf ya terlambat. Iya nggak apa-apa Dik, cepat sepatunya. Kakak udah terlambat. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Ini Kak sepatunya. Loh, itu tangan kamu kenapa Dik? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah. Nanti diobatin. Ya Kak, ini nanti aroma batin. Udah, kakak berangkat dulu ya. Iya Pak, hati-hati. Assalamualaikum. Hidup adalah anugerah.
saya tenaga Dani. Mas Dani, maafkan Bapak ya, karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Demikian Bapak Ibu, dua video yang sudah kita saksikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menanggapi tentang kedua video tersebut, yaitu tentang kedisiplinan. Mungkin Bu Tias, monggo. Jadi penanaman disiplin itu penting, tapi kembali lagi kita melihat ke realita dan latar belakang siswa masing-masing. Memang disiplin itu perlu ditanamkan, tetapi mendiam dan mengingat kembali realita yang terjadi, dan pada akhirnya itu dikembalikan ke Bapak Ibu guru masing-masing. Terima kasih Bu Tias atas tanggapannya. Mungkin ada yang menambah Bu Bibi. Ya, terima kasih Bu Ulfa atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari yang saya lihat dari dua kisah yang berbeda di sini, terdapat bahwa memang mendisiplinkan anak didik itu memang penting seperti yang disampaikan Bu Tias, itu benar. Tetapi ada nilai-nilai kemanusiaan yang jauh lebih penting untuk kita tanamkan kepada anak didik, dan seorang guru juga tentunya adalah teladan. Jadi ketika dia mengambil sebuah keputusan, tentu keputusan ini juga tidak digabah untuk buru-buru diambil, sehingga harus memikirkan baik itu dampak positif dan negatifnya untuk jiwa atau mental seorang anak. Itu menurut saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Jadi betul sekali ya Bapak Ibu. Kita sebagai seorang guru itu dalam mendisiplinkan siswa itu tidak harus dengan hukuman. Kita harus mengetahui latar belakang atau permasalahan yang dihadapi oleh seorang murid, karena dengan hukuman itu bisa menjatuhkan mental anak didik kita. Demikian, beri tepuk tangan untuk Bu Tias dan Bu Bibi. Terima kasih. Bapak Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan romantik tentang setuju atau tidak setujukah dari pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak jika hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Mungkin ada yang bisa menjawab. Pak Lutfi, monggo. Nomor satu, berian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kalau menurut saya tidak, karena pasti siswa itu ketika dapat hukuman nanti akan membekas di hati dan ingat terus apa yang pernah dilakukan oleh seorang guru kepada dirinya. Seperti itu. Jadi betul sekali ya, hukuman itu tidak efektif untuk mengajarkan siswa untuk berperilaku lebih baik lagi. Untuk yang kedua, pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa. Kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Mungkin Pak Reno bisa menjelaskan alasan. Terima kasih waktu yang diberikan. Pemberian hadiah atau reward kepada siswa itu sangat perlu, di mana pemberian reward siswa untuk peningkatan pembelajaran yang lebih meningkat, dan apa yang dikehendaki
agar cepat tercapai. Untuk itu selaku pembimbing atau guru setidaknya harus bisa memberikan suatu reward. Bahkan reward itu tidak dalam bentuk barang, bahkan nilai pun juga meningkatkan pembelajaran reward tersebut juga anak menjadi lebih enak dan nyaman, serta apa yang dikatakan dengan nilai tersebut bahkan siswa lebih senang dan bahagia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Kak Dan. Saya sangat dengan adanya reward, ya betul apa yang dikatakan Pak Kemno. Reward itu dari juga berupa ujian atau tepuk. Nah, tepuk pada pundak itu anak sudah merasa senang, sehingga itu memang perlu diberikan pada siswa untuk memotivasi dan ya terima kasih. Dengan reward bisa memotivasi belajar siswa ya. Selanjutnya yang ketiga, guru bisa mengontrol siswa. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Apakah kita sebagai guru itu hanya sebagai satu-satunya pengontrol atau pengendali oleh siswa? Mungkin Bu Lastri setuju atau tidak Bu? Kira-kira? Menurut saya ya sangat setuju sekali, karena bagaimanapun anak-anak didik kita harus selalu tahu apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Kemudian dalam keadaan sedih atau senang kita kan juga harus tahu. Jadi bisa mengerti keadaan siswa kita dan mengontrol siswa kita dengan baik. Itu Mbak. Jadi setuju ya Bu, guru itu bisa mengontrol siswa. Akan tetapi murid itu juga bisa menolak dari bujukan-bujukan dari guru berpengaruh. Untuk selanjutnya, seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Bagaimana? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju ya, karena sebagai guru memang perlu kita harus menjadi fasilitator ya, pembimbing untuk memberikan solusi dari permasalahan oleh siswa-siswa kita. Nah demikian Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, topik yang akan kita bahas hari ini yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi yaitu 5 posisi kontrol guru, dan restitusi tentang segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Dr. William Harrison, yaitu seorang psikiater dan ahli pendidikan, dalam teori kontrol yang sekarang dikembangkan menjadi Coase teori, memberikan atau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna teori. Nah, yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada kenyataannya murid itu memiliki hak untuk memilih. Kemudian guru tidak bisa memaksakan kehendak kita terhadap murid. Jadi tadi murid bisa menolak rujukan atau keinginan dari guru. Dan guru tidak memiliki kontrol penuh terhadap murid. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Namun pada kenyataannya, rujukan itu merupakan salah satu bentuk kontrol. Murid mempunyai hak untuk menolak rujukan dari guru, seperti yang sudah saya paparkan tadi. Kemudian murid juga bisa bergantung pada pendapat dan rujukan guru. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, pada kenyataannya, menyalahkan murid dan membuat kritik itu tidak menguatkan murid, akan tetapi dapat melemahkan murid. Dan murid mempunyai persepsi negatif terhadap dirinya atas krisis identitas pada murid atau dapat menciptakan identitas gagal pada murid. Selanjutnya yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah,
Di sini guru tadi bisa mengontrol murid, atau guru tidak bisa mengontrol murid secara penuh. Perilaku memaksa tidak akan efektif. Nah, pada jangka panjang, pada jangka yang lama, murid itu suatu waktu nanti dapat memberontak, dan selanjutnya dengan memaksakan kehendaknya hanya akan menumbuhkan permusuhan antara guru dan murid. Karena apa? Sejatinya murid itu tidak senang untuk dipaksa, biasanya ingin melakukan sesuai dengan keinginan hati mereka. Nah, demikian teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Mana kata disiplin? Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seorang yang pegang kekuasaan atau pemimpin dalam ilmunya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Nah, demikian makna disiplin menurut Ki Hajar. Selanjutnya makna nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser, yaitu pada teori kontrol tadi, menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Sedangkan menurut Dian Gosser mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, sehingga dalam menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan nilai yang ingin diinginkan. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ini adalah 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosser. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi ini adalah motivasi terendah dari motivasi perilaku manusia. Sedangkan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi setingkat di atas motivasi yang pertama. Dalam motivasi ini orang berpikir bahwa jika dia melakukan sesuatu, apa yang akan dia dapatkan. Jadi mengharapkan sebuah imbalan sehingga mau melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang dapat mendisiplinkan siswa. Nah, jadi dengan motivasi ini siswa dapat tumbuh kedisiplinan dirinya dari dalam intrinsik, dari kesadaran diri siswa, bukan dari perilaku eksternal siswa. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, meliputi kebutuhan untuk makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Selanjutnya ada kebutuhan kesenangan atau fun, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kemudian kebebasan atau freedom, yaitu kebutuhan akan sebuah pilihan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan atau power. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan seseorang ketika setelah melakukan sesuatu. Bapak Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, di sini terbagi jadi 3, yaitu yang pertama identitas gagal atau kontrol dari luar, meliputi posisi guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua
identitas berhasil atau sukses atau kontrol dari luar itu posisi kontrolnya yaitu sebagai teman dan pemantau. Dan yang selanjutnya identitas berhasil atau sukses yaitu dari kontrol diri. Posisi kontrolnya yaitu meliputi sebagai manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol ini, apakah Anda terdapat atau sebagai posisi yang mana? Mungkin bisa disebutkan, Bu Nurul mungkin. Ya, terima kasih untuk waktunya. Ini sebenarnya untuk posisi kontrol semua ini sudah pernah dilakukan oleh guru ya, baik itu sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau maupun sebagai manajer. Tapi alangkah bagusnya kita sebagai guru harus menempatkan diri sebagai manajer. Jadi selain untuk sebagai teman dan pemantau, kita juga harus bisa memberikan atau memberikan keyakinan kepada siswanya, sehingga misalkan ada siswa yang melakukan kesalahan, mereka dapat memperbaiki sendiri dan merasa bahwa hal tersebut itu tidak harus dilakukan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Nurul. Jadi kita harus sebagai, kalau bisa sebagai, memang sebagai posisi sebagai manajer ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, Bu Kamti. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Posisi kontrol institusi menurut saya kita menempatkan diri sebagai teman, karena anak-anak itu yang notabene masih kecil itu masih memiliki sifat kekanakan itu. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai seorang teman, anak pun akan merasa nyaman dengan kita. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Kamti. Beri tepuk tangan untuk Bu Nurul dan Bu Kamti. Betul-betul ya, kita juga dari kelima posisi itu juga harus bisa menempatkan. Apalagi untuk kelas rendah, kita juga bisa sebagai teman anak agar anak itu merasa nyaman kepada kita. Bapak Ibu, ini adalah video tentang 5 posisi kontrol. Mari kita saksikan bersama. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Demikian video tentang posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, di sini posisi penghukum itu biasanya guru itu akan menggunakan nada suara yang tinggi atau keras atau dengan membentak-bentak siswa. Kemudian ya dengan emosi, bahasa tubuhnya itu matanya melotot dan jadi itu menunjuk-nunjuk atau menghardik siswa. Nah, dampak pada murid yaitu kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid
melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut. Jadi karena posisi penghukum tadi, siswa itu merasa dendam, tetapi tidak tahu caranya untuk melampiaskannya. Nah, dalam posisi penghukum ini juga bisa mengakibatkan murid itu menjadi malu atau takut kepada guru tersebut. Untuk selanjutnya yaitu posisi membuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Demikian posisi membuat rasa bersalah ya. Pada posisi ini biasanya itu guru akan bersuara lebih lembut. Yang membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau bahkan merasa rendah hati, merendah diri. Nah, dampaknya pada murid yaitu murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaannya. Murid juga akan menjadi lemah, tidak percaya diri dan dapat menimbulkan rasa krisis identitas. Selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Demikian posisi sebagai teman ya Bapak Ibu. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun juga positif. Positif di sini berupaya untuk berhubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif dari posisi sebagai teman yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak dapat membantu murid, maka murid akan merasa kecewa dan berkata murid merasa dikecewakan dan dia tidak mau lagi berusaha. Dampaknya yaitu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru
Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid itu akan menjadi tergantung pada guru tersebut karena seringnya membantu tadi ya. Kemudian bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ada posisi pemantau. Memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, dampaknya yaitu murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah pada siswa. Selanjutnya adalah sebagai posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren tetap menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer yaitu posisi terakhir, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, pada posisi manajer ini fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya tentu dengan bimbingan guru. Jadi posisi manajer ini guru biasanya menggunakan pertanyaan yang bisa mendorong siswa itu untuk mencari jawaban atau mencari solusinya.
Demikian adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar untuk mengikuti peraturan-peraturan tersebut. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, ini adalah materi keyakinan kelas, yaitu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas yang diberikan dan senantiasa untuk membantu sesama. Berikut ini adalah langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk atau kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga nantinya akan memudahkan dan dalam diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut atau di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, yaitu lewat kegiatan curah pendapat. Siswa diberikan ide atau pendapat sesuai dengan pemikiran mereka, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu juga perlu ditinjau secara berkala agar menjadi lebih baik lagi. Ya. Di sini ada pertanyaan reflektif. Irfan kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia langsung banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Ada saat guru matematika yaitu Pak Seno menanyakan pertanyaan, Irfan menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya untuk menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Irfan yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Irfan menertawakan Irfan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Irfan untuk ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Irfan di depan kelas memegang ujung hidungnya karena kesalahan rasa tidak senang dengan pelajaran, sehingga Pak Seno itu mempermalukan si Irfan di depan kelas. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan dengan mempermalukan di depan kelas? Setuju atau tidak Bapak Ibu Guru? Tidak setuju ya. Jadi anak itu tadi merasa malu karena dihukum di depan kelas, di depan teman-temannya. Kemudian apakah tindakan Pak Seno terhadap Irfan ada sebuah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Termasuk hukuman G, karena tadi dengan menghardik, menunjuk Irfan. Konsekuensi dan restitusi. Nah, apa itu hukuman? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak akan dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru.
baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan juga bisa bersifat fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi dengan hukuman tadi bisa menjatuhkan mental anak dan bisa menimbulkan rasa dendam. Sedangkan konsekuensi. Nah, konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru yaitu dari pihak sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila anak itu melakukan pelanggaran. Ada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman atau untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya itu diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang sudah diberikan, murid itu melakukan kegiatan di luar kegiatan pelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya tadi. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh muridnya, sehingga murid di sini senantiasa untuk selalu memonitor murid-murid. Di sini adalah beberapa pertanyaan tentang hukuman atau konsekuensi. Untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi? Hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Kemudian murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali karena terlambat datang ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret, termasuk konsekuensi. Nah, ini adalah, mari kita lihat jawabannya. Jadi betul sekali ya. Yang pertama yaitu hukuman, yang kedua konsekuensi, kemudian hukuman lagi, dan selanjutnya adalah konsekuensi. Apa itu restitusi Bapak Ibu? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah menurut Diana Gosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu juga menurut Diana Gosen. Sedangkan segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini bisa dilakukan guru untuk memecahkan suatu masalah. Nah, ini adalah segitiga restitusi yang meliputi satu, menstabilkan identitas. Kita bisa menggunakan pernyataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan juga pertanyaan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita bisa menggunakan pernyataan atau pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, dan selanjutnya adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan segitiga restitusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kita bisa menggunakan pertanyaan, keyakinan apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Dan itu adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang contoh-contoh yang bisa kita gunakan untuk melakukan segitiga restitusi kita terhadap murid. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu yang langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dengan teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan.
yaitu kita semua itu memiliki motivasi secara internal. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya itu guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru itu mampu untuk merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan untuk mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Bapak Ibu, ini adalah sedikit refleksi tentang kegiatan kita pada hari ini. Menurut Bapak Ibu, perasaan apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mengikuti sesi ini? Mungkin Bu Bibit. Perasaannya tentu senang, ya, karena bisa banyak belajar lagi, terus juga menambah wawasan saya terkait tadi disiplin positif juga, terus juga segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol. Ternyata selama ini kita sudah menerapkan 5 posisi kontrol, baik yang mulai dari yang kurang baik dari hukum sampai yang paling baik itu sebagai seorang manajer. Namun yang paling sulit memang menerapkan sebagai seorang manajer. Karena paling sering saya juga lebih menerapkan ke membuat rasa bersalah atau sebagai seorang teman. Saja Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Bibit. Untuk yang kedua, setelah mengikuti materi pembahasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi bahan bawa. Mungkin Pak Joni bisa menyampaikan pendapatnya. Ya, untuk setelah mengikuti materi atau pembahasan diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa semakin tahu apa itu tentang restitusi, kemudian tahu tentang bagaimana cara memposisikan anak sesuai dengan 5 posisi kontrol tersebut. Intinya paham lah ya, setelah ini. Jadi kalau segitiga restitusi yang bisa kita lakukan untuk memecahkan solusi kita pada murid ya Pak ya. Nah, yang selanjutnya target saya selanjutnya adalah mungkin Bapak Lutfi. Terima kasih atas waktunya Bu Rumah. Target saya selanjutnya adalah menerapkan salah satunya yaitu keyakinan kelas pada kelas saya, terutama kelas tinggi. Kemudian dalam menerapkan restitusi itu kita sebagai posisi manajer, ketika siswa mendapat masalah, biarkan siswa itu menyelesaikan sendiri permasalahannya dan mencari solusinya sendiri. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Lutfi. Jadi kita sebagai manajer itu tadi mendorong siswa untuk mencari jawaban atas permasalahannya, untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Bibit, Pak Lutfi dan Pak Joni, dan untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan tentang diseminasi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita agar menjadi seorang pendidik yang dapat mengantarkan murid untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan semoga kita menjadi pendidik yang memiliki rasa yang dapat dipertanggungjawabkan, karena itu adalah sudah menjadi tanggung jawab kita ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata atau perilaku dari saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kegiatan hari ini membawa kebermanfaatan bagi kita semua dan Allah meridhai apa yang kita lakukan setiap harinya untuk mengatakan mendidik anak didik kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.